Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Di kesempatan ini kita akan menyoroti konflik Israel-Palestina. Siapa yang diuntungkan? Setelah emosi ketakutan publik dunia mencuat lagi dengan mencuatnya tsunami COVID-19 di India, kini publik dunia, terutama dunia Islam dan Barat, bergejolak lagi. Benih Clash of Civilization ala Samuel Huntington akankah berbuah petaka yang lebih besar? Apakah Armageddon atau Al-Malhamah Kubra akan benar-benar terjadi seperti nubuat yang diyakini masing-masing? Akhir Ramadan yang seharusnya dirayakan dengan manisan, kurma dan sirup, Idul Fitri dirayakan bukan dengan petasan, tapi malah berbalas roket yang mematikan. Korban berjatuhan dari dua kubu dan sudah bisa diprediksi pihak Palestina akan menanggung korban lebih banyak karena di atas kertas secara militer Israel di atas angin dengan sistem pertahanan yang lebih canggih. Iron Dome, sebuah sistem pertahanan yang bisa mematahkan serangan roket musuh, adalah andalan bagi Israel. Namun nampaknya Brigade Al-Qassam Hamas menemukan titik lemah pertahanan Israel dengan menembakkan roket berskala kecil secara bersama-sama untuk dihadang Iron Dome. Iron Dome rupanya punya kelemahan, karena faktanya Iron Dome hanya mampu menghadang 70 roket. Setelah itu sistemnya harus di-reload ulang. Hamas memanfaatkan kelemahan itu dengan menghujaninya dengan roket ukuran besar dalam jumlah yang masif. Daerah-daerah di Israel yang dulu nyaris mustahil tersentuh serangan musuh harus menelan serangan telak. Dalam tubuh warga Israel sendiri juga tidak ada satu kata dalam menghadapi serangan Hamas. Ada pihak lebih suka perdamaian daripada perang, sementara ada juga pihak yang lebih suka jalur kekerasan. Pemerintahan Netanyahu harus berjuang menyatukan polaritas dalam bangsanya sendiri, sementara Hamas dan para pro-Palestina mengkapitalisasi banyak korban untuk mendulang simpati dunia. Sengitnya pertempuran tak lagi hanya di Israel dan Palestina, tapi di jagat maya dengan perang opini dan propagandanya. Perang cyber ala cebong dan kampret yang terjadi di jagat maya Indonesia kini menular di jagat maya global. Mike Pence yang menulis di medsos bahwa ia berdiri di sisi Israel langsung diserang netizen pro-Palestina secara masif. Big Tech yang cenderung membela Israel juga berusaha melakukan aksi take down konten yang pro-Palestina. Sementara konten yang pro-Israel juga mendapatkan serangan penenggelaman dengan melaporkan secara bersama-sama sehingga berbenturan dengan kebijakan komunitas yang dirancang Big Tech sendiri. Pertempuran antara ikan teri yang masif versus raksasa algoritma Big Tech terjadi. Di jagat maya Indonesia juga begitu. Pertarungan pro-Palestina dan pro-Israel juga terjadi di Indonesia. Sampai lupa apa yang dihadapi oleh Indonesia sendiri, seperti ancaman kenaikan kasus COVID akibat nekat mudik dan pembukaan tempat wisata yang hasilnya menciptakan kerumunan mirip di India sebelum tsunami COVID muncul, kerumunan Ancol dan Pangandaran. Publik Indonesia juga melupakan upaya pelemahan KPK dengan memecat 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes kebangsaan yang kontroversi. Yang akhirnya Presiden sendiri yang menganulir keputusan pemecatan itu. Dan tentunya isu Israel-Palestina juga menenggelamkan isu kedatangan TKA, tenaga kerja asing asal Tiongkok, saat kebijakan mudik dilarang yang bagi kebanyakan orang melukai rasa keadilan. Daya alih isu konflik Israel-Palestina kalau bisa dikatakan selevel dengan daya alih Piala Dunia kayaknya. Di sini saya tidak ingin memihak di antara yang berseteru, karena faktanya ini adalah konflik abadi dalam sebuah sistem masyarakat yang sejatinya mempunyai akar genealogi yang masih sama, yaitu terah Abrahamik. Susah diurai kecuali tangan Tuhan yang turun sendiri untuk mendamaikannya. Saya hanya memihak upaya-upaya untuk mewujudkan perdamaian, karena dalam sejarah perang selalu melahirkan nestapa dan berakhir dengan lingkaran setan kekerasan. Pertahanan yang terbaik bukan Iron Dome, tapi perdamaian dan mewujudkan rasa keadilan
di antara yang berseteru. Lalu pertanyaan penting apa yang perlu diajukan dari peristiwa yang membelah dunia ini adalah siapa pihak yang paling diuntungkan dari konflik ini dan bersenang-senang di atas genderang perang yang terjadi, dan keuntungan apa yang dituai dari konflik yang membelah dunia ini. Faktanya, yang paling diuntungkan dari konflik adalah rezim Partai Komunis Tiongkok. Kenapa begitu? Sebelum meledaknya konflik Israel-Palestina ini, dunia mulai mengarahkan telunjuk ke PKT akan beberapa kasus besar yang membahayakan dunia bebas, seperti penyembunyian pada saat awal pandemi sehingga berbuah pandemi global yang harus ditanggung oleh orang sejagat. Kasus HAM berat yang melibatkan PKT seperti kasus cuci otak sejuta Muslim Uighur, kasus pengambilan organ paksa terhadap Falun Gong, pengambilan Hong Kong yang dramatis, konflik di Laut Cina Selatan, dan ambisi PKT untuk menginvasi Taiwan. Selain itu, PKT mempunyai agenda besar untuk menghegemoni kekuatan geopolitik dunia. Kebetulan atau memang by design, dengan mencuatnya konflik Israel-Palestina, paling tidak mata dunia teralihkan. Bagi PKT, ini adalah sebuah obat bius bagi mata publik global. Sehingga agenda PKT untuk menginvasi Taiwan atau menguasai Asia Tenggara dan negara di sepanjang jalur sutra modern akan berlangsung dengan mulus. Ini bisa memecah konsentrasi AS dan kubu demokrasi dalam mempertahankan tatanan dunia bebas. Sudah menjadi tradisi PKT untuk melancarkan perang tanpa batas. Ini terkuak dari buku karya dua perwira militer PKT sendiri berjudul Unrestricted Warfare, yang ternyata sejak tahun 1990-an saat Perang Teluk terjadi sudah melancarkan perang tanpa batas dan mengeruk cuan besar tanpa bersusah payah dengan hanya jadi tukang kompor. Bagi PKT, hal apapun bisa dijadikan medan pertempuran dan menjadikannya sebagai senjata politiknya. Nampak jelas dari konflik Palestina-Israel ini, PKT bermain dengan mensuplai roket-roket yang ditembakkan Hamas ke Israel. Sementara saat konflik semakin sengit, perwakilannya di PBB baru-baru ini menyerukan kedua belah pihak yang berseteru melakukan gencatan senjata, berusaha mencitrakan dirinya sebagai juru damai, mengambil hati umat Islam dan simpatisan yang Palestina, melupakan bahwa 1 juta lebih Muslim Uighur ditindas tanpa banyak bisa melakukan perlawanan yang adil dan seimbang. Orang Palestina masih beruntung bisa melakukan perlawanan yang signifikan untuk mengimbangi serangan Israel. Bagaimana dengan Muslim Uighur yang dalam senyap digenosida budayakan, dimandulkan paksa, dimurtadkan paksa, dan yang lebih mengerikan, dirampas organnya secara paksa seperti yang dilakukan pada praktisi Falun Gong. Seandainya gegap gempita umat Muslim dalam membela warga Palestina yang mereka anggap dijajah Israel, diperlakukan pada PKT yang menganiaya 1 juta lebih Muslim Uighur, maka bisa dipastikan PKT tak mempunyai panggung di dunia ini, dan kiamat bagi PKT tinggal menghitung mundur. Dunia akan lebih baik tanpa PKT, karena sejak lama komunisme bersenjatakan filosofi pertempuran dan pertarungan kelas tiada akhir. Gen asli PKT adalah bertarung tiada akhir. PKT mencari pion-pion untuk dijadikan umpan dan usuful idiot yang dipersembahkan di altar haus darah iblis komunisme. Komunisme tak akan berikan pembebasan yang ia janjikan, melainkan penghancuran umat manusia dan kemanusiaan. Siapa bilang komunisme telah mati? Jika Anda meyakini komunisme sudah mati, Anda tertipu. Semoga perdamaian kembali hadir di dunia. Semoga mencerahkan. Salam Patriot, saya Chandra Tua, mohon undur diri.